Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Gimana kabarnya? Semoga sehat, semoga baik. Kali ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang sistem pengolahan air. Setelah sebelumnya kita belajar tentang sistem tata udara dan juga bangunan serta fasilitas, sekarang kita akan belajar tentang sistem pengolahan air. Pertama, eh, suatu industri farmasi itu membutuhkan sistem pengolahan air yang baik, di mana sistem ini digunakan untuk memperoleh air dengan kualitas yang dibutuhkan oleh setiap jenis obat sesuai dengan farmakope. Nah, air itu merupakan bahan awal yang penggunaannya sangat besar di industri farmasi sehingga menjadi poin kritis atau hal yang perlu untuk diperhatikan untuk memproduksi obat yang bermutu serta aman karena di industri farmasi, air itu bukan hanya sebagai bahan baku pembuatan obat, seperti kalau kita membuat sirup, membuat tetes mata, membuat sediaan parenteral, kayak gitu-gitu, tapi juga digunakan untuk membilas peralatan yang sudah selesai dicuci, sehingga air itu harus memiliki kualitas yang baik, yang terjamin, dan juga konsisten mutunya. Nah, sistem pengolahan air atau SPA ini harus dibuat, harus didesain, dibuat, dikomisioning, dikualifikasi, dioperasikan, dan juga dirawat dengan baik dan benar. Nah, SPA sendiri ditujukan pada akhirnya untuk memperoleh air untuk penggunaan farmasi, yang nanti akan sering kita sebut dengan istilah APF. Jadi, nanti jangan bingung kalau saya menyebutkan APF, itu maksudnya adalah air untuk penggunaan farmasi. Nah, air untuk penggunaan farmasi itu disesuaikan dengan karakteristik produk yang akan dibuat, kemudian proses produksinya seperti apa, serta cara pemberian obatnya. Nah, jenis-jenis APF itu spesifikasinya mengikuti farmakope sebagai syarat minimal, di mana kalau yang ada di farmakope Indonesia sendiri hanya terdapat spesifikasi terkait air murni atau purified water dan juga air steril untuk injeksi. Nah, mutu dari APF itu spesifik untuk setiap bentuk sediaan obat. Pembuatan APF itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan biaya serta keterbatasan lain, namun tetap tidak mengesampingkan mutu supaya spesifikasi dapat tercapai. Nah, spesifikasi mutu air secara garis besar, spesifikasi mutu air dapat dibagi menjadi beberapa grade atau beberapa kelas seperti air pasokan fit atau sering disebut dengan feed water, kemudian air murni disebut juga dengan purified water, lalu air dengan tingkat pemurnian yang tinggi atau highly purified water. Nah, perlu diketahui bahwa highly purified water ini hanya ada di farmakope Eropa, di European Pharmacope. Kalau di Indonesia, di USP sendiri tidak ada klasifikasi ATPT atau air dengan tingkat pemurnian yang tinggi. Kalau di Pharmacope Indonesia hanya ada air murni dan juga air steril untuk injeksi. Sedangkan di sini ada pula klasifikasi air untuk injeksi atau waterborne injection, lalu air dengan mutu tertentu untuk proses dan pembuatan bentuk sediaan tertentu. Nah, berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 5, air murni atau purified water itu digunakan untuk memproduksi produk-produk yang non-parenteral ya. Jadi bisa untuk produk yang steril, bisa untuk produk yang non-steril. Contoh produk yang non-steril adalah pembuatan sirup untuk peroral, pembuatan suspensi untuk peroral, kemudian pembuatan krim untuk topika, seperti itu. Namun jika digunakan untuk sediaan steril juga boleh seperti tetes mata itu diperbolehkan menggunakan purified water. Meskipun demikian, purified water yang digunakan harus memenuhi uji sterilitas yang saya yakin harusnya teman-teman sudah mengetahui bagaimana prosedur uji sterilitas sesuai dengan Farmakope Indonesia. Waktu kita kuliah FTSF sudah dibahas ya. Kemudian pemeriannya harus jernih, tidak berwarna dan juga tidak berbau dengan pH antara 5 sampai 7. Secara kualitatif harus memenuhi persyaratan klorida, sulfat, kalsium, karbon dioksida, logam berat dan juga zat yang mudah teroksidasi. Persyaratan ini ada di Farmakope Indonesia dengan cara pengujian juga sudah tertera di sana secara kualitatif. Lalu syarat lain yang juga harus dipenuhi adalah amonia kurang dari 0,3 ppm. Selain itu ada juga yang namanya zat pada total dengan jumlah kurang dari 0,001%
dan secara bakteriologi itu harus memenuhi syarat air minum yang baik. Sedangkan untuk air steril untuk injeksi itu merupakan sebenarnya air steril untuk injeksi itu berasal dari air murni yang telah disterilkan dan juga dikemas ya. Di sini perlu diperhatikan bahwa air ini proses sterilisasinya dan juga proses pemurniannya biasanya menggunakan teknik destilasi gitu ya. Dan ini ketika dia dikemas tidak boleh dengan preservatif atau bahan lain. Nah, pemeriannya dia harus jernih, tidak berwarna, dan juga tidak berbau. Lalu air steril untuk injeksi harus memenuhi uji endotoksin, seperti di yang tertera di farmakope lampiran sekian, uji sterilitas, uji bahan partikulat, itu harus memenuhi syarat ya, dan juga secara kualitatif memenuhi klorida amonia dan zat yang mudah teroksidasi. Zat pada total harus kurang dari 0,004%, terutama untuk yang dikemas dalam kemasan kurang dari 30 ml, sedangkan untuk kemasan lebih dari 30 ml harus konsentrasinya kurang dari 0,003%. Syarat lain dari air steril untuk injeksi, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan ini seperti yang tertera pada purified water. Jadi, dua tipe air yang baru saja saya jelaskan ini merupakan spesifikasi yang terdapat di Farmakope Indonesia. Nah, dalam merencanakan sistem pengolahan air atau SPA, itu kita harus memastikan kualitas sumber air bakunya atau feed water-nya. Ya, karena nanti feed water ini akan berpengaruh terhadap desain SPA. Apakah kita akan menggunakan air tanah atau kita akan menggunakan air dari pump, itu tentu kualitasnya beda. Air pump itu pasti sudah mengalami beberapa proses di dalamnya sehingga ada beberapa tahap yang tidak perlu kita lakukan di industri. Sedangkan kalau kita menggunakan air dari tanah, kita perlu melakukan pengolahan dari awal. Gitu. Nah, desain SPA untuk tahap awal dan akhir itu harus tepat sehingga nantinya diharapkan air yang diproduksi dapat memenuhi persyaratan secara konsisten. Nah, prinsip umum dari SPA sendiri bahwa sistem produksi, penyimpanan, dan distribusi air untuk produksi hendaklah dirancang, dipasang, dilakukan commissioning, divalidasi, dan dirawat untuk memastikan air yang dihasilkan dapat diandalkan serta mendapatkan kualitas yang diinginkan. Nah, pada intinya proses distribusi dan juga penyimpanan itu harus mencegah terjadinya kontaminasi. Kontaminasi di sini baik kontaminasi mikroba maupun kontaminasi partikel dari luar gitu ya. Kemudian apapun yang akan kita lakukan jika itu berbeda dari SPA awal gitu ya, atau ketika kita yang melakukan perubahan di dalam sistem SPA itu harus sudah melalui tinjauan risk management atau manajemen risiko dan juga change control dan di ACC atau disetujui oleh Departemen Quality Assurance. Kemudian mutu sumber air dan juga kinerja SPA itu harus secara rutin dilakukan monitoring, dilakukan kontrol ya. Dan sanitasi SPA itu harus dipastikan ketika kita menggunakan cairan atau menggunakan bahan pembersih tertentu tidak boleh ada yang namanya pencemaran bahan kimia di sana. Kemudian terkait dengan pertimbangan pemilihan SPA, itu bergantung pada apa? Yang jelas bergantung pada spesifikasi mutu airnya, seperti tadi yang saya sampaikan, apakah dia berawal dari apakah nanti akan kita buat jadi purified water atau akan kita buat jadi water for injection, itu akan berbeda sistem pengolahannya. Kemudian rendemen atau efisiensi SPA-nya seperti apa? Jadi kalau saya punya 100 liter atau 100 galon air, maka yang jadinya setelah dia dimurnikan dan melalui berbagai tahap, itu berapa banyak yang dihasilkan gitu ya. Kemudian mutu air baku dan juga variasinya, maksudnya di sini apakah kita akan menggunakan air tanah atau air pump itu tadi. Kalaupun air tanah, variasinya itu terkait dengan misalnya kualitas air tanah di musim panas dan di musim penghujan itu apakah sama atau berbeda. Lalu kita juga harus mempertimbangkan ketangguhan alatnya, ketersediaan alat, dan juga tidak lupa mempertimbangkan biaya operasional yang harus dikeluarkan ketika kita menggunakan SPA tersebut. Nah, kemudian spesifikasi peralatan dalam pemurnian air, distribusi, dan penyimpanan itu harus
memperhatikan kemungkinan risiko terjadinya kontaminasi, kemudian apakah ada kemungkinan penyerapan pada permukaan bahan yang kontak dengan air. Kita juga harus memperhatikan desain higien dan saniternya yang akan digunakan, lalu bagaimana alat-alat itu ketahanannya terhadap korosi, karena memang ada kemungkinan terjadinya karat gitu ya, sehingga kita harus memastikan bahan-bahannya tidak berkarat gitu. Kemudian pastikan juga bebas bocor dan kita harus menentukan metode konfigurasi atau prosedur yang tepat untuk mencegah terjadinya kontaminasi mikroba. Selain itu, kita juga harus memperhatikan apakah sistem pengolahan air tersebut dapat mentolerir bahan-bahan pembersih yang kita gunakan. Maksudnya, ketika kita bersihkan dengan cairan tertentu, dengan bahan tertentu, apakah dia rusak atau tidak. Lalu, kita perlu memperhatikan juga kapasitas sistem, jangan sampai dia terlalu besar, sehingga nanti terlalu banyak air yang diproduksi dan tertimbun lama justru menyebabkan kontaminasi, gitu ya. Dan juga tidak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, nanti kita akan terlalu sering memproduksi atau melakukan pengolahan air dalam jumlah yang besar, sehingga biaya operasional juga pasti akan lebih tinggi. Selanjutnya, peralatan itu juga atau SPA itu juga harus dapat menjamin bahwa kita dapat melakukan pengambilan sampel dengan baik. Secara umum ini yang ada di buku Sarana Penunjang Kritis Industri Farmasi, bahwa ketika kita punya air pasokan di sini ya, yang bisa dari air tanah atau bisa juga dia berasal dari pump gitu ya, dia akan melalui tahap pengolahan awal. Setelah pengolahan awal dia akan mengalami pengolahan air akhir gitu. Nah, pengolahan akhir di sini melalui tahap utamanya adalah penghilangan ion primer dan juga ion sekunder. Meskipun yang ion sekunder ini bisa dilakukan, bisa tidak gitu. Tergantung dari kapasitas penghilangan ion primer yang pertama. Lalu perlu dilakukan juga polishing. Polishing itu untuk memastikan kembali bahwa tidak ada material-material lain yang seharusnya tidak ada di situ gitu ya. Kemudian juga dilakukan sterilisasi atau ya kayak semacam sterilisasi gitulah. Cuma dia belum tentu sterilisasinya yang benar-benar intens gitu. Terus di akhir nanti ada pengolahan akhir untuk air untuk injeksi atau water for injection. Yang jelas kalau di kalau di sini tidak mempersyaratkan bagaimana sih untuk memperoleh water for injection, karena water for injection itu pada akhirnya dia harus dimurnikan dan pemurniannya disarankan menggunakan destilasi, meskipun tidak harus ya, karena hendaklah gitu. Tapi kalau kita mau menggunakan metode lain selain destilasi juga diperbolehkan. Gitu. Ya, terus ada juga HE. HE itu heat exchanger gitu ya. Heat exchanger itu lebih ke transfer panas gitu untuk membantu menghilangkan material-material atau mungkin ada bakteri juga yang ada di situ. Lalu ada juga micron filter. Micron filter tuh lebih kecil lagi penyaringannya, barangkali masih ada yang tertinggal. Lalu ada juga reverse osmosis. Nah, reverse osmosis ini biasanya memang digunakan untuk memisahkan air dari garam-garam yang terlarut gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri kan ada yang garam-garam yang terlarut, mineral yang terlarut di dalam air, ketika dia terlarut kan nggak bisa tersaring, sehingga kita menggunakan konsep reverse osmosis, kemudian ada juga EDI, atau ini electrodeionisize. Jadi ini juga fungsinya untuk mengulangi ion-ion yang ada di dalam air gitu ya. Lalu sebelum dia masuk ke penyimpanan. Jadi ini sebenarnya kalau konsepnya sampai EDI itu biasanya merupakan purified water. Kemudian jika kita akan menggunakan itu sebagai water for injection, langkah selanjutnya setelah EDI ada yang namanya destilasi gitu. Ada beberapa destilasi bertahap, ada yang 6 kali, ada yang 5 kali. Jadi intinya dilakukan destilasi untuk memastikan kemurniannya dan juga kebersihannya. Nah, di situ juga biasanya ada pH meter, ada UV, ada ozon ya. Terutama kalau itu nanti akan digunakan berulang kali. Fungsi
UV dan ozon lebih untuk mensterilisasi airnya gitu ya, di mana untuk sterilisasinya menggunakan ozon dan UV di situ juga berfungsi untuk memecah ozonnya gitu. Secara garis besar ini yang harus dilakukan untuk mendapatkan air yang baik gitu ya di dalam industri. Jadi sinar, perlu yang saya tekankan di situ, sinar UV yang ada di sistem air atau pengolahan air itu bukan untuk sterilisasi karena sterilisasi atau pembersihannya itu menggunakan ozon ya, di mana ozon itu bisa membunuh. Nah, UV di situ fungsinya untuk memecah ozonnya gitu supaya tidak banyak kandungan ozon di dalam air. Kemudian untuk penyimpanan dan juga distribusi dari APF gitu. Untuk apa namanya material yang digunakan dalam penyimpanan dan distribusi sebaiknya menggunakan stainless steel tipe 316L. Di situ karena dia tidak korosif dan juga memiliki permukaan yang halus gitu ya, dan dia relatif lebih kompatibel dengan air dan juga dengan material-material pembersih yang rutin digunakan di industri farmasi. Nah, kemudian ada juga kita harus memperhatikan kapasitas tangkinya dan juga kita harus mengendalikan kontaminasi dengan cara memastikan tidak adanya zona mati atau deadlock gitu ya di dalam sistem yang dapat menyebabkan kontaminasi. Nah, salah satu contohnya dengan menggunakan looping. Nah, sistem looping itu merupakan pemipaan. Jadi air yang kita simpan itu tidak boleh berhenti di suatu tangki gitu ya. Jadi kalau kita punya tangki ini, nggak boleh air tuh ngendon di sini dalam kondisi diam. Karena ketika air itu ada dalam kondisi diam, maka ada kemungkinan terbentuknya biofilm dan itu bisa mencemari air sehingga harus ada looping system. Looping system itu air yang ada di sini harus dialirkan terus-menerus diputar gitu. Jadi nggak boleh undone di situ, jadi harus mengalir. Meskipun tidak digunakan, harus mengalir dengan alirannya kecepatannya 1 meter per detik. Kemudian untuk menjamin kualitas air juga, mencegah terbentuknya atau tercemarnya dengan mikroba gitu ya, kita memastikan suhunya ada dalam rentang 65-70 derajat Celcius. Biasanya kalau purified water itu menggunakan suhu 65 derajat, sedangkan kalau itu water for injection menggunakan 70 derajat Celcius. Lalu perlu juga dilakukan desinfeksi rutin gitu ya, bukan yang desinfeksi awal. Kalau desinfeksi awal kita menggunakan ozon, kemudian di sini kita bisa juga rutin menggunakan UV di pada saat proses looping itu. Ya, lalu ada juga sanitasi termal dan juga sanitasi kimiawi yang harus rutin dilakukan terhadap sistem pengolahan airnya, baik untuk tangkinya maupun untuk looping sistemnya. Kemudian operasional sistem pengolahan air itu kita harus memastikan terjadinya atau adanya commissioning. Commissioning itu lebih ke tahap apa ya? Kayak verifikasi atau pengecekan ulang gitu ya terkait dengan kondisi alat-alatnya. Ada FAT, ini terdiri dari dua, yaitu FAT dan juga SAT. FAT itu factory, jadi uh, factory acceptance test. Kalau yang SAT itu site acceptance test. Jadi biasanya commissioning ini dilakukan sesaat setelah selesai di apa ya, dipasang gitu. Dan ini dilakukan sebelum validasi dan juga kualifikasi gitu. Jadi kalau SAT itu dilakukan di industri, FAT dilakukan di pembuat SPA-nya gitu, yang bikin alat-alatnya. Jadi intinya dilakukan pengecekan di situ. Kemudian ada juga kualifikasi, besok akan belajar detail dengan Bu Agatha tentang kualifikasi gitu ya. Ada KD, KI, KOKK, kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, dan kualifikasi kinerja. Kemudian ada juga pemantauan sistem yang berkesinambungan harus rutin dilakukan, pemeliharaan sistem air, pengkajian sistem, dan juga inspeksi sistem air. Itu semuanya harus rutin dilakukan. Secara garis besar ini contoh kualifikasi kinerja yang harus dilakukan pada sistem pengolahan air. Jadi ada durasinya, ya, kemudian ada frekuensi pengambilan sampelnya dan juga keterangan bagaimana perlakuan sampel tersebut gitu dan juga tujuan dari sampel tersebut. Jadi ketika kita awal
punya pabrik itu nggak bisa langsung serta-merta kita memproduksi, nggak, banyak sekali proses yang harus dilakukan gitu ya. Dulu waktu saya PKPA, kebetulan saya PKPK di industri yang masih benar-benar baru gitu ya, yang masih benar-benar semuanya on proses gitu. 2 bulan saya PKPA di sana, belum melakukan proses produksi sama sekali. Kenapa? Karena ketika saya PKPA di sana masih dalam tahap ya melengkapi beberapa dokumen, masih melengkapi beberapa fasilitas di dalam industri. Salah satunya adalah tentang pengolahan airnya gitu. Jadi bagaimana mereka sudah memasang atau melengkapi atau apa ya istilahnya di situ menyediakan SPA, tapi kita harus melakukan kualifikasi terhadap air tersebut gitu. Dan kualifikasinya sampai 52 minggu ya, sampai beberapa bulan gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa selama sekian periode itu kualitas air yang dihasilkan itu harus konsisten mencapai mutu yang kita harapkan gitu. Kalau di tengah-tengah gagal ya maka kita harus melakukan eh, apa namanya itu assessment dulu. Sebenarnya ini gagalnya kenapa? Misalnya tadi pH-nya kok nggak sesuai gitu. Apa masalahnya? Kenapa pH-nya nggak sesuai gitu? Atau misalnya kalau itu untuk water for injection endotoxinnya nggak memenuhi. Kenapa kok bisa nggak memenuhi? Itu ditelusuri dulu kenapa, baru dilakukan tindakan koreksi, tindakan preventif atau TKTP yang pernah saya bahas sebelumnya gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem pengolahan air secara umum. Untuk detailnya, sebenarnya saya yakin kalian sudah pernah mempelajari tentang pengolahan air seperti di FTSF gitu ya. Saya dulu pernah ngasih tugas tentang ada teman kalian yang melakukan pembuatan video tentang pengolahan air gitu ya, pengolahan water for injection. Nanti bisa dilihat kembali video yang telah disampaikan teman kalian, bisa digunakan sebagai referensi. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang pengolahan air. Apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan, bisa tulis di komen di bawah, atau bisa juga kita diskusi melalui platform LMS Belajar. Sekian, terima kasih.